Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati, Pak dosen pengampu, kemudian mudah-mudahan Pak Dokter dalam keadaan sehat selalu, kemudian rekan-rekan yang berhadir dalam perkuliahan online pada malam hari ini. Adapun makalah Manhaj Al-Muhaddisin pada malam hari ini berjudul Kitab Sunan At-Tirmizi. Kemudian adapun latar belakang dari makalah ini yaitu ilmu hadis merupakan salah satu disiplin ilmu paling penting dalam khazanah keilmuan Islam karena menjadi dasar bagi penetapan hukum dan pedoman kehidupan umat Islam, umat Muslim setelah Al-Quran. Di antara para ulama yang berjasa besar dalam menghimpun dan menyeleksi hadis-hadis Nabi adalah Imam Abu Isa Muhammad At-Tirmizi, penyusun kitab Al-Jami' As-Sahih yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan At-Tirmizi. Kitab ini termasuk dalam 6 kitab hadis utama atau kutubus sittah yang menjadi rujukan pokok para ulama hadis dan fuqaha hingga masa kini. Imam At-Tirmizi dikenal memiliki metode tersendiri dalam penyusunan dan penilaian hadis, yaitu dengan tidak hanya memuat hadis-hadis sahih, tapi juga hadis hasan, dhaif dan gharib, disertai keterangan mengenai derajat dan alasan penilaiannya. Pendekatan kritis dan sistematis yang digunakan Imam At-Tirmizi menjadikan kitab Sunan At-Tirmizi bukan hanya sebagai himpunan hadis, tetapi juga sebagai karya metodologis yang memadukan antara ilmu hadis dan fikih. Kehadiran kitab ini memiliki nilai ilmiah tinggi karena Imam At-Tirmizi berhasil mengklasifikasikan hadis ke dalam derajat-derajatnya, sahih, hasan, dan dhaif, serta memperkenalkan istilah hasan sahih, hasan gharib, dan lainnya, yang kemudian menjadi dasar bagi para ulama setelahnya dalam mengembangkan ilmu mustalah hadis. Oleh karena itu, memahami metodologi penyusunan Sunan At-Tirmizi menjadi penting untuk mengetahui karakteristik, keistimewaan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ilmu dan ilmu hadis di dunia Islam. Kemudian dari latar belakang masalah, dapatlah kita rumuskan masalahnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat kita buat atau kita simpulkan. Yang pertama, bagaimana biografi dan latar belakang keilmuan Imam At-Tirmizi. Yang kedua, apa latar belakang penyusunan kitab Sunan At-Tirmizi. Yang ketiga, bagaimana metodologi dan sistematika penulisan kitab Sunan At-Tirmizi. Dan yang keempat, apa saja kelebihan dan kekurangan kitab Sunan At-Tirmizi menurut pandangan para ulama. Nah, tujuan penulisan pertama, mengetahui sejarah kehidupan dan perjalanan ilmiah Imam At-Tirmizi, menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi penyusunan kitab Sunan At-Tirmizi, mendeskripsikan metodologi penulisan dan sistematika penyusunan hadis dalam Sunan At-Tirmizi, kemudian mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kitab Sunan At-Tirmizi secara pengaruhnya dan perkembangan ilmu hadis. Yang pertama, biografi Imam At-Tirmizi. Sejarah hidup beliau, nama lengkap beliau Abu Isa Muhammad bin Ibnu Saurah bin Musa
bin Ad-Dakha Al-Sulami Al-Bughi At-Tirmizi. Namun beliau lebih populer dengan panggilan Abu Isa. Hal ini untuk membedakan At-Tirmizi dengan ulama yang lain. Sebab ada beberapa ulama yang populer dengan nama tersebut seperti At-Tirmizi Al-Kabir, Al-Hakim At-Tirmizi dan beliau sendiri. Sementara tempat kelahiran beliau pada wilayah utara Sungai Jihun atau Amudarya di sebuah kota kecil terletak di sebelah utara Iran dan dikenal dengan kota Termuzi atau Tirmizi. Dengan dialek setempat terbaca Tirmizi. Lahir pada tahun 209 Hijriah dan meninggal pada malam Senin tanggal 13 Rajab 279 Hijriah dalam usia 70 tahun di kota yang sama. Kesamaan tempat lahir dan meninggal beliau memberikan petanda bahwa sebagian besar dedikasi keilmuan Imam At-Tirmizi dipersembahkan untuk masyarakat Islam di kampung halamannya. Nah, sebagian ulama sangat membenci sebutan tersebut dengan berargumen sabda Nabi SAW yang dibawa oleh Abu Saibah bahwa seseorang pria tidak diperkenankan memakai nama Abu Isa karena Isa tidak punya ayah, namun tetap saja ini tidak berpengaruh karena hal ini dimaksudkan untuk membedakan At-Tirmizi dengan ulama yang lain sebab ada beberapa ulama besar yang juga terkenal dengan nama At-Tirmizi, yaitu seperti yang kita sampaikan tadi. Yang kedua, sejarah pendidikan. Dalam usia yang masih remaja, beliau gemar menuntut ilmu dengan guru-guru di kampungnya. Selain belajar di Khurasan, beliau juga melakukan lawatan ke berbagai daerah untuk memperdalam ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hadis dan fikih seperti ke Basrah, Kufah, Hijaz dan lain-lain. Di Khurasan, ia berguru dengan Ishaq bin Rahawai. Di Nashabur dengan Muhammad ibnu Amru al-Sawak. Kemudian menuju ke Irak untuk belajar pada ulama hadis dan para hafiz di sana. Kemudian ke Hijaz untuk belajar lagi dengan ulama Hijaz, akan tetapi Imam At-Tirmizi tidak melawat ke Mesir dan ke Syam. Namun Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari dua negeri itu dengan perantaraan ulama. Hal ini tidak berarti mengurangi bobot keilmuannya. Menurut Al-Khatib Al-Baghdad Utaibah Ibnu Sa'id Al-Madani, lama belajar Imam At-Tirmizi diperkirakan lebih dari 35 tahun. Imam At-Tirmizi selain tidak melawat ke Mesir dan Syam, ia juga tidak ke Baghdad. Kemungkinan adanya situasi yang negatif di Baghdad sehingga Al-Imam At-Tirmizi tidak dapat mendengar langsung hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam At-Tirmizi dikenal oleh para ulama secara luas seorang yang alim, soleh, zuhud dan wara. Sebagai seorang hafiz, sebagai seorang huffaz yang cukup dhabit, banyaklah para ulama yang menerima hadis dari periwayatannya. Tak seorang pun yang meragukan keikhlasannya dalam agama dan dipandang sebagai salah seorang yang cukup berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Beliau memiliki kelebihan yaitu hafalan yang kuat. Tidak hanya Imam Bukhari yang diakui oleh para ulama akan kehebatan hafalannya yang begitu cepat dan kedabitannya, para ulama juga mengakui kekuatan hafalan beliau dalam bidang hadis. Tidak hanya hafalan, para ulama juga mengakui kesalehan serta ketakwaan yang dimiliki oleh beliau. Imam At-Tirmizi juga dikenal sebagai seorang yang amanah
dapat dipercaya serta beliau sangat teliti. Adapun salah satu cerita bukti kekuatan hafalan serta cepatnya hafalan beliau, berikut adalah kisah yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Tahzibnya dari Ahmad bin Abdullah bin Abu Dawud. Beliau menceritakan tentang Imam At-Tirmizi. Saya mendengar Abu Isa At-Tirmizi berkata, pada suatu waktu dalam perjalanan menuju ke Mekah, dan ketika itu saya telah menulis 2 jilid berisi hadis-hadis yang berasal dari seorang guru. Guru tersebut berpapasan dengan kami, lalu saya bertanya-tanya mengenai dia. Mereka menjawab bahwa dialah orang yang kumaksudkan itu. Kemudian saya menemuinya, saya mengira bahwa 2 jilid kitab itu ada padaku. Ternyata yang kubawa bukanlah 2 jilid tersebut, melainkan 2 jilid yang lain yang mirip dengannya. Ketika saya telah bertemu dengan dia, saya memohon kepadanya untuk mendengar hadis dan ia mengabulkan permohonan itu. Kemudian ia membacakan hadis yang dihafalnya. Di sela-sela pembacaan itu, ia mencuri pandang dan melihat bahwa kertas yang kupegang masih putih bersih tanpa ada tulisan sesuatu apapun. Demi melihat kenyataan ini, ia berkata, tidakkah engkau malu kepadaku? Lalu aku bercerita dan menjelaskan kepadanya bahwa apa yang ia bacakan itu telah kuhafal semuanya. Coba bacakan seluruhnya. Lalu aku pun membaca seluruhnya secara beruntun. Ia bertanya lagi, apakah telah engkau hafalkan sebelum datang kepadaku? Tidak, jawabku. Kemudian saya meminta lagi agar dia meriwayatkan hadis lain. Ia pun kemudian membacakan 40 buah hadis yang tergolong hadis-hadis yang sangat sulit atau gharib. Lalu berkata, coba ulangi apa yang kubacakan tadi. Lalu aku membacakannya dari pertama sampai selesai dan ia pun berkomentar, aku belum pernah melihat orang seperti engkau. Kemudian guru-guru Imam At-Tirmizi, guru Imam At-Tirmizi adalah imam hadis yang masyhur seperti Imam Bukhari yang cukup berjasa menghantarkan At-Tirmizi menjadi seorang imam hadis pada kemudian hari. Kemudian Imam Bukhari yang memperkenalkan kepada At-Tirmizi mengenai pengetahuan dan melakukan takhrij dan penggalian kandungan hadis. Selain itu, At-Tirmizi juga berguru kepada Imam Muslim, Abu Dawud, Qutaibah bin Sa'ad Al-Saqafi, Ishaq ibnu Musa, Muhammad ibnu Ghailar, Sa'id ibnu Abdurrahman, Muhammad ibnu Bashar dan lain-lain. Kemudian ada pun murid-murid dari Imam At-Tirmizi. Kumpulan hadis dan ilmu yang dimiliki Imam Tirmizi banyak sekali, banyak yang meriwayatkannya. Di antaranya adalah Abu Bakar Ahmad bin Ismail, kemudian Abu Hamid Abdullah bin Daud Al-Marwazi, kemudian Ahmad bin Ali bin Hasnuyah Al-Mukri dan lain-lain. Ada sekitar 23 murid daripada Imam At-Tirmizi. Adapun karya-karya Imam At-Tirmizi, kesungguhan Imam At-Tirmizi dalam menggali hadis dan ilmu pengetahuan tercermin dalam karya-karyanya. Di antaranya buku-buku beliau ada yang sampai kepada kita dan ada juga yang tidak sampai. Di antara hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah kitab Jami' As-Sahih yang terkenal, juga dengan Jami' At-Tirmizi, atau lebih populer lagi dengan Sunan At-Tirmizi. Kemudian kitab Ilal, kitab ini terdapat pada akhir kitab Jami' At-Tirmizi.
kemudian kitab Asy-Syama'il Nabawiyah dan lain-lain. Adapun latar belakang penulisan kitab Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi menjelaskan sendiri bahawa yang melatar belakangi beliau dalam bukunya Al-Jami' menjelaskan perkataan para fuqaha dan ilal hadis kerana beliau diminta tentang hal tersebut dan lama beliau tidak mengerjakannya. Kemudian beliau akhirnya melaksanakannya dengan harapan dia bisa mengambil manfaat dari kitabnya, dan beliau kemudian katakan bahawa sudah banyak para imam yang mendahului beliau dalam penulisan kitab yang merupakan teladan dalam tulisan tersebut seperti Hisham bin Hasan, Ibnu Juraid, Sa'id bin Abi Arubah dan lain-lain. Kemudian keberadaan kitab ini berdasarkan pendapat para ulama dengan kelompok rekannya berupa permintaan kepada Imam At-Tirmizi untuk menyusun kitab yang berisi hadis dan asar beserta informasi yang cukup tentang ilal al-hadis, juga perpaduan antara fikih dan pandangan kritikus. Imam At-Tirmizi tidak segera menyetujuinya, tidak segera menyetujui permintaan mereka dan ditunda untuk beberapa waktu, mungkin keengganannya karena tawaduk atau rendah diri, atau karena saat itu ia merasa tidak memiliki kemampuan dalam merealisasikannya. Beberapa tahun kemudian ia memiliki sebuah buku yang berisi dalil seperti hadis dan athar dan memenuhi permintaan mereka sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk ahli fikih. Dia mengkritisi hadis atau athar dengan menambahkan takhrid dalam menggambarkan kualitas hadis tersebut. Adapun metode penulisan kitab Sunan At-Tirmizi, kitab yang disusun dan diselesaikan pada 10 Zulhijjah 270 Hijriah pada masa umur beliau 61 tahun, memiliki judul lengkap Al-Jami' Al-Mukhtasar min As-Sunnah an Rasulillah. Adapun Ibnu Khair Al-Isibili menamakannya Al-Jami' Al-Mukhtasar min As-Sunan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifah as-sahih wa al-ma'lul wa ma'alaih al-amal. Abad ketiga merupakan puncak kemajuan ilmu pengetahuan Islam. Dan ulama berlomba-lomba dalam eksplorasi dan pengembangan berbagai bidang keilmuan seperti hadis, fikih, filsafat dan teologi. Di antara banyak buku hadis yang muncul pada abad ketiga adalah Jami' At-Tirmizi. Jika dicermati, kitab ini bukan sekadar buku dengan ribuan hadis. Buku ini juga memuat informasi tentang beberapa hukum fikih, kritik, sanad dan matan, dan illah al-hadis atau cacat hadis. Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi tidak hanya meriwayatkan hadis sahih semata, tetapi juga meriwayatkan hadis-hadis hasan, dhaif, gharib dan mu'allal dengan menerangkan kelemahannya. Kemudian Imam At-Tirmizi ia tidak meriwayatkan dalam kitabnya itu kecuali hadis-hadis yang diamalkan atau dijadikan pegangan oleh ahli fikih. Metode demikian ini merupakan cara atau syarat yang longgar, oleh karenanya ia meriwayatkan semua hadis yang memiliki nilai demikian, baik jalan periwayatannya itu sahih ataupun tidak sahih. Hanya saja ia selalu memberikan penjelasan yang sesuai dengan keadaan setiap hadis. Hadis-hadis dhaif dan mungkar yang terdapat dalam kitab ini pada umumnya hanya menyangkut fadail amal atau anjuran melakukan perbuatan kebajikan. Persyaratan-persyaratan bagi meriwayatkan dan mengamalkan hadis semacam ini lebih longgar dibandingkan dengan persyaratan bagi hadis-hadis tentang halal dan haram. Salah satu kritik yang ditujukan kepada Tirmizi ialah bahawa ia telah meriwayatkan hadis-hadis yang diterima dari
Al-Maslub dan Al-Kilbi. Padahal keduanya orang-orang yang tertuduh telah membuat beberapa hadis. Inilah rahasia mengapa kedudukan Jami' At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi lebih rendah satu tingkat dari Sunan Abu Dawud dan Sunan An-Nasa'i. Apabila Jami' At-Tirmizi ini mendapat beberapa kritik pada satu sisi, pada sisi lain ia memiliki beberapa keunggulan dan keistimewaan. Baik, kemudian kualitas hadis dalam kitab Sunan At-Tirmizi, karena kitab At-Tirmizi banyak memuat hadis hasan, maka membuat kitab tersebut popular dengan kitab hadis hasan itu. Namun para ulama berbeza pendapat mengenai hadis hasan itu, termasuk guru-guru maupun murid-murid At-Tirmizi, karena Imam At-Tirmizi tidak memberi definisi yang pasti. Terlebih At-Tirmizi menggabungkan dengan istilah yang beraneka ragam seperti hadis hasan sahih, hasan gharib dan hasan sahih gharib. Namun satu hal yang tetap perlu dicatat adalah kerja besar At-Tirmizi dalam mengukir sejarah tentang pembagian hadis menjadi hadis sahih, hasan dan dhaif. Yang sebelumnya adalah hadis sahih dan dhaif Imam An-Nawawi dalam kitab Taghrib yang diisyaratkan oleh baik, kemudian senada dengan Imam An-Nawawi, Imam Taqiyuddin Ibn Taymiyah juga menjelaskan Abu Isa At-Tirmizi dikenal sebagai orang pertama yang membagikan hadis menjadi sahih, hasan dan dhaif, yang tidak diketahui oleh seorang pun tentang pembagian itu sebelumnya. Abu Isa telah menjelaskan yang dimaksud dengan hadis hasan. Yang dimaksud dengan hadis hasan itu ialah hadis yang banyak jalannya, perawinya tidak dicurigai berdusta dan tidak pula sas dilihat dari segi kuantitatif dan kualitatif nilai. Hadis dari kitab Jami' As-Sahih yang berjumlah 3.956 buah hadis sebagai berikut. Hadis sahih 158 buah, hasan sahih 1454 buah, sahih gharib 8 buah, hasan gharib 254 buah, hasan 705 buah, hasan gharib 571 buah, gharib 412 buah, dhaif 73 buah, tidak dinilai dengan jelas 344 buah. Terakhir, penilaian ulama terhadap kitab At-Tirmizi. Jika dibandingkan komentar ulama terhadap kitab Abu Dawud, maka komentar terhadap Sunan At-Tirmizi ini relatif sedikit. Di antara ulama yang menaruh perhatian terhadap Sunan At-Tirmizi ini ialah Majdu ad-Din bin Athir, yang menyatakan bahwa kitab Sunan At-Tirmizi merupakan kitab yang sangat besar manfaatnya, bagus susunannya, sedikit hadis yang berulang. Di dalamnya disebutkan bermacam-macam nilai hadis yang meliputi sahih, hasan, gharib dan berbagai macam ilmu mengenai hadis. Tampaklah di sini bahwa pujian para ulama terhadap Sunan At-Tirmizi bertolak dari sudut kandungan ilmu hadis yang terdapat di dalamnya. Hal ini terutama karena Imam At-Tirmizi merupakan ulama pertama yang memperkenalkan dan mempopulerkan hadis kepada tingkat sahih, hasan, dhaif. Sedangkan pada masa sebelumnya pembagian hadis hanya dikenal dengan istilah sahih dan tidak sahih saja. Jadi di sinilah letak keistimewaan kitab At-Tirmizi itu, seperti disebutkan oleh Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, bahwa keistimewaan kitab At-Tirmizi dibandingkan kitab Bukhari dan Muslim ialah karena Bukhari Muslim hanya dapat diketahui kesahihannya apabila orang yang melihatnya memang ahli dalam bidang hadis, sedangkan kitab At-Tirmizi ini dapat diketahui oleh orang awam karena di dalamnya ada penjelasannya.
Adapun kritikan terhadap kitab At-Tirmizi ialah dari segi nilai hadis yang terkandung di dalamnya seperti yang disampaikan oleh Ibnu Al-Jauzi, kemudian Ibnu Taimiyah dan Ibnu Zahabi. Mereka menyebutkan dalam kitab tersebut terdapat hadis-hadis maudhu yang menurut Ibnu Al-Jauzi sebanyak 30 hadis. Tetapi kritikan itu dibantah oleh Jalal ad-Din As-Suyuti. Memang hadis yang mengenai al-amal yang dipandang oleh Ibnu Al-Jauzi sebagai hadis maudhu, tetapi At-Tirmizi memandang bahwa hadis-hadis tersebut tidaklah maudhu sebab masih diperselisihkan oleh ulama. Kalau sekiranya semua ulama menolak hadis tersebut, niscaya At-Tirmizi tidak memasukkannya dalam sunan tersebut. Memang di dalam sunan itu terdapat perawi yang tertuduh pembuat hadis maudhu, yakni Muhammad bin Sa'id al-Maslub dan Muhammad bin al-Sa'ib al-Kalbi. Tetapi hadis-hadis tersebut dijelaskan oleh At-Tirmizi dan tidak didiamkannya begitu saja. Oleh karena itu, kritikan yang ditujukan kepada At-Tirmizi tentang hadis-hadis maudhu ini sesungguhnya tidaklah mengurangi nilai kitabnya yang berisikan ribuan hadis-hadis yang baik berkenaan dengan tanggapan dan kesaksian para ulama terhadap Imam At-Tirmizi. Kesaksian para ulama terhadap keilmuan dan kecerdasan Imam At-Tirmizi sangatlah banyak. Di antaranya adalah dari Imam Al-Bukhari, kemudian Al-Hafiz Umar bin Ala, dan lain-lain. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan, Pak Ustadz. Mudah-mudahan berkenan. Kemudian andaikan makalah yang saya tampilkan ini tidak maksimal, Ustadz, saya mohon maaf karena baru pulang Ustadz dari Pekanbaru, sedang ujian asesmen selama 3 hari. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan, Ustadz. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan yang lain untuk ditanggapi. Ada? Atau kita ambil absen dulu? Kita ambil absen sebentar ya. Hadir semua ya? Siapa tak hadir nih? Cuman jelas 7 orang ya? Bersembilan kita, Sir. Abdul Munzir ada, Hanna Jennifer ada Hanna, Ada, Ustaz. Purnama, Ada, Ustaz. Yana Aulia ada, Hadir, Ustaz. Mutiara Kasih ada. Mutiara Tadi ada, Ustaz, tapi terkeluar. oh tadi ada. Ada, Ustaz. Muzaki Dia membagikan layar. Ada, Sir. ada ya. Pera Siska mana? Pera ada? Tak ada ya. Yoga Era ada, Sir.
Zul Azmi ada. Di Perasiska yang tak ada ya? Hadir Ustaz, hadir. Mana wujudnya ini? Ana. Baik. Silakan untuk ditanggapi tentang Imam At-Tirmizi. Silakan. Baiklah, saya kebatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita kasih nama dulu. At-Tirmizi atau At-Turmuzi. At-Turmuzi kalau daerahnya apakah Turmus atau Tirmiz daerahnya itu? Yang pertama. Jadi ada yang mengatakan Turmuzi, ada yang Tirmizi. Yang kedua, dari klasifikasi dari hadis hasan oleh At-Tirmizi ini bagaimana perbedaannya dalam penggunaan istilah yang dipakai oleh ulama hadis lain. Jadi ada hasan sahih, hasan warid dan sebagainya tadi itu. Bagaimana penggunaan istilah itu? Istilah itu sama dengan dipakai oleh ulama hadis lain. Terima kasih. Silakan yang lain. Izin, Pak. Ya, siapa ini? Muzaki. Muzaki, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kaitan tentang Imam At-Tirmizi. Jadi sebagaimana yang kita tahu, Pak, bahwa salah satu indera yang berperan paling banyak dalam menerima informasi itu adalah mata. Dan disebutkan dalam berbagai literatur bahwa Imam At-Tirmizi ini buta. Imam At-Tirmizi ini disebutkan orang tunanetra. Meskipun banyak yang khilaf mengatakan bahwa Imam At-Tirmizi ini lahir dalam keadaan buta, dan ada pula yang mengatakan bahwa Imam At-Tirmizi ini butanya kemudian. Nah, pertanyaan saya, mana di antara perbedaan pendapat ini yang betul dan akurat? Beliau itu lahir dalam keadaan buta atau buta kemudian? Kalau seandainya beliau itu lahir dalam keadaan buta, bagaimana dia bisa mencari hadis sampai segetol itu? Karena dalam keadaan buta tentu akan menyulitkan beliau untuk mencari hadis yang spesifik itu. Kemudian kalau seandainya beliau buta kemudian, apa yang menyebabkan beliau menjadi buta? Itu barangkali yang menjadi pertanyaan saya. Silakan yang lain. Kalau tidak, dijawab dulu. Baik, Ustaz. Jadi Imam At-Tirmizi atau kita kenal dengan nama lengkapnya Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi. Persoalan penamaan sebenarnya kan yang paling benar dalam bahasa Arab itu kan At-Tirmizi, Ustaz. Namun dialek mereka di Iran sana menjadi At-Turmuzi.
dalam ejaan Indonesia atau Melayu kadang-kadang disebut dengan Tirmizi dan Turmuzi itu Ustaz. Itu dari segi penamaan. Jadi karena selain dari bahasa Indonesia tadi, Melayu tadi, dan dialek mereka di Iran saya menyebut dengan Turmuzi. Yang pertama. Yang kedua, penamaan atau istilah Hasan ini sebelumnya para ahli hadis seperti Imam Bukhari dan Muslim hanya lebih sering membedakan menjadi dua saja. Yang pertama sahih, yang kedua dhaif. Nah, Imam Tirmizi menambahkan kategori-kategori di tengah-tengahnya, yaitu Hasan, sementara dalam Sunan At-Tirmizi ini beliau sering berkata hadis ini Hasan Sahih atau hadis ini Hasan Gharib. Dari penjelasan beliau dan para ulama yang meneliti karyanya, hadis Hasan menurut At-Tirmizi adalah hadis yang sanadnya tersambung atau bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil atau terpercaya, namun kurang sedikit dalam ketepatan hafalan atau tidak sampai derajat perawi sahih, tanpa syad atau kejanggalan dan tanpa ilat. Dengan kata lain, Hasan menurut Imam Tirmizi itu derajatnya di bawah sahih, tapi di atas dhaif. Barangkali itu saja Ustaz untuk pertanyaan dari Pak Ustadz Munzir. Kemudian untuk Ustadz Muzaki tadi, pertanyaan apakah Imam At-Tirmizi lahir dalam keadaan buta? Dalam sejarahnya kita baca, beliau waktu lahirnya tidak dalam keadaan buta, tetapi beliau buta setelah masa tuanya. Setelah melakukan banyak perjalanan untuk menuntut ilmu hadis. Kemudian apakah kebutaan itu menyulitkan beliau dalam mencari hadis? Jawabannya tidak, karena kebutaan itu terjadi setelah beliau menyelesaikan perjalanan ilmiahnya, Ustaz. Nah, sebelum buta, Imam Tirmizi sudah melakukan perjalanan ilmiah yang sangat luas, menuntut ilmu hadis dari para guru besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barangkali itu saja Ustaz jawaban untuk kedua penanya tadi, Pak Ustadz Abdul Munzir dan Ustadz Muzaki. Untuk lebih lengkap, tentu kami kembalikan kepada Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Mana ada tambahan yang lain? Sama apakah penyebutannya dengan istilah At-Tirmizi atau At-Turmuz? Ada pandangan? Baik. Sebetulnya kedua istilah ini dipakai di kalangan para ulama ya. Apakah dengan istilah At-Tirmizi atau dengan At-Turmuzi? Nah, itu kedua istilah yang ada di sekitar wilayah Iran Utara tadi ya, seperti disebutkan dalam. Namun kalau di dalam kitab ulama, dalam kitab Syiar Nubala tadi dipakai dengan istilah agak apa ya suaranya. Imam Az-Zahabi itu memakai dengan ejaan At-Tirmizi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Kemudian begitu juga oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tazibut Tazib
memakai ejaan yang sama, yaitu At-Tirmizi. Itu juga Imam Suyuti, Al-Mizi, penulis kitab Tazibul Kamal, fi Asma'ir Rijal, dan penulis kitab Rijal lainnya itu memakai nama At-Tirmizi. Namun ada juga yang memakai At-Turmuz. Nah, itu sebagian kecil ulama. Nah, ini biasanya mereka menyalin dari naskah-naskah non-Arab atau Persia. Itu orang Persia mengeja dengan Turmuz. Ya, itu sebuah tempat lahirnya yang Tirmizi di Uzbekistan Selatan. Jadi yang paling banyak dipakai adalah At-Tirmizi, tapi ada sebagian yang memakai dengan ejaan At-Turmuzi. Nah, barangkali begitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Apa tadi pertanyaan yang kedua? Tentang ini, tentang disebutkan dari berbagai literatur bahwa Imam At-Tirmizi ini lahir dalam keadaan buta. Meskipun ada yang menyampaikan, ada yang bilang beliau lahir dalam keadaan buta, ada pula yang mengatakan beliau itu lahir buta dalam buta kemudian gitu. Nah, pertanyaannya itu adalah mana yang betul dan akurat, lahir dalam keadaan buta atau buta kemudian? Kalau beliau lahir dalam keadaan gitu. Yang kalau dalam literatur itu yang saya pernah pelajari, Imam Tirmizi itu buta pada usia tuanya. Beliau termasuk ulama yang agak terlambat dia dari sisi usia berkecimpung di bidang hadis. Kira-kira umur 30 tahun lah, 30-an tahun mereka baru berkecimpung di dalam ilmu hadis. Dan penyebab kebutaan dia itu karena dia terlalu banyak membaca. Nah, kemudian kesibukannya, dan dia juga mengatakan karena terlalu banyak menangis. Nah, dan banyak memang ahli hadis itu yang akhir hayatnya buta. Kalau tidak salah juga Imam Abu Daud itu mati dalam keadaan buta karena terlalu banyak membaca dan banyak menangis. Jadi itu tidak mempengaruhi kualitas hadis dia, aktivitas dia dalam berkecimpung membelah hadis Nabi. Nah, itu sudah menjadi kesaksian dan disampaikan dalam kitab-kitab rijal di kalangan para ulama rijal. Nah, itu kira-kira. Tadi sudah disampaikan oleh pemakalah. Ada lagi yang lain? Baik, yang pertama yang ingin kita lihat dulu, tabaqat atau manhaj Imam At-Tirmizi dalam menilai para perawi hadis antara penilaian ta'dil dan jarah dan ta'dil. Kita sampaikan bahwa ada 3 manhaj para ulama, khususnya ulama kritikus hadis dalam menilai para perawi. Yang pertama ada kelompok yang bermanhaj mutasaddid, kelompok yang ketat untuk menilai para perawi. Ini adalah generasi awal, ya sekitar abad pertama dan kedua. Apa sebab? Kenapa yang pertama kali muncul dalam sejarah para ulama kritik yang bermanhaj mutasaddid? Karena memang begitu tersebar luasnya hadis-hadis palsu. Maka mereka memakai kaidah-kaidah yang sangat ketat. Nah, manhaj yang mutasaddid ini itu adalah kelompok ulama yang mudah menilai para perawi dengan penilaian kena jarah dan sulit menilai adil. Nah, itu kelompok yang mutasaddid. Nah, tokoh-tokohnya ada Syu'bah bin Al-Hajjaj yang wafat tahun 160. Kemudian ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan wafat 198. Kemudian ada Yahya bin Ma'in wafat 232. Habis itu ada Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian ada Imam An-Nasa'i yang wafat 303. Itu Imam An-Nasa'i.
Kemudian kelompok yang pertengahan atau disebut kelompok mu'tadil sangat objektif dalam menilai, tidak terlalu mudah menilai jarah dan juga tidak terlalu mudah menilai para perawi menilai adil. Nah, itu generasi awalnya atau tebakan pertamanya ada Sufyan Tsauri, dia wafat 161. Dia satu angkatan dengan Syu'bah bin Al-Hajjaj. Kemudian ada Abdurrahman bin Mahdi yang wafat tahun 198. Sama persis tahun wafatnya dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Nah, setelah itu baru muncul kelompok Imam Ahmad bin Hambal 241, Imam Bukhari 256, Imam Muslim, kemudian Daruqutni dalam sebagian tempat, Al-Baihaqi juga sebagian dinilai dia mutadil, sebagian dinilai mutasahil. Kemudian kelompok ketiga itu adalah kelompok ulama yang bermanhaj mutasahil, lawan daripada manhaj mutasaddid. Kalau mutasahil ini mudah menilai para perawi dengan penilaian adil, tapi sulit menilai dengan nilai jarah. Siapa mereka? Ada diantaranya Al-Ijli, ada Imam At-Tirmizi. Jadi Tirmizi ini penilaiannya mutasahil, sangat mudah menilai para perawi itu dengan penilaian adil. Ada Ibnu Huzaimah, ada Ibnu Hibban, ada Al-Hakim An-Nisaburi. Itu adalah para ulama yang menilai dengan manhaj mutasahil, mudah menilai adil dan sulit menilai kenajaran. Jadi Tirmizi itu ulama yang mutasahil. Itu yang kita pahami dulu untuk mengenal bagaimana karya Imam Tirmizi ini. Kemudian Rifat Fauzi dalam kitabnya Manahijul Muhaddisin itu mengungkapkan beberapa hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa dari perkataan Imam At-Tirmizi sendiri dalam kitab Al-Ilal yang dia cantumkan dalam penutup kitabnya dan dia jadikan sebagai muqaddimah pada kitab sunatnya, bahwasanya anna syartahu fi hadzal kitab wa annahu jama'a fihi ahadits al-ahkam allati amila biha faqihun aw akhadha biha ba'dul ulama. Nah, ini yang menjadi catatan penting hadis-hadis yang dimasukkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunannya itu, yaitu bahwa dia mengumpulkan dalam kitab sunan ini hadis-hadis ahkam, hadis-hadis yang terkait dengan hukum, dengan catatan allati amila biha faqihun, hadis hukum yang diamalkan atau dijadikan dalil oleh para fuqaha, para faqih, ahli fikih. Karena dia fokus kepada persoalan fikih. Maka hadis yang ada dalam kitab ini adalah hadis-hadis tentang fikih. Kemudian akhadha ba'du ahli ilmi, kemudian diambil atau diamalkan oleh sebagian ahli ilmu. Nah, itu kriteria hadisnya. Kecuali dua hadis saja. Dua hadis itu, yang pertama, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jama'a baina zuhri wal asri bil Madinah wal maghrib wal isya min ghairi khaufin wala safarin wala matarin. Nah, itu hadis yang pertama. Jadi hadis ini memang tidak ghairu ma'mul, tidak diamalkan di kalangan para fuqaha. Yaitu yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara salat zuhur dan asar, maghrib dan isya tanpa ada rasa takut, bukan dalam keadaan safar, bukan pula karena turun hujan. Itu ada dalam Sunan At-Tirmizi, tapi hadis ini ghairu ma'mul, tidak diamalkan di kalangan para ahli fikih. Hadis yang kedua, iza syaribal khamra fajliduhu, apabila seseorang meminum khamar maka cambuklah dia. Fa idza ada fir rabi'ah faqtuluhu, kalau dia ulang kembali sampai yang keempat kali maka bunuhlah dia. Hadis ini juga ada dalam Sunan Tirmizi, tapi ini tidak diamalkan di kalangan para faqih.
Nah, 2 hadis itu. Selebihnya adalah hadis yang diamalkan. Kemudian wa yu'alliqul Maqdisi ala hadzal kalam biqaulihi. Al-Maqdisi memberikan catatan terhadap perkataan ini, hadza syartun wasi'un. Ini syarat yang sangat luas. Fa inna ala hadzal asli kullu hadisin ihtajja. Maka sesungguhnya ini menunjukkan bahwa semua hadis itu adalah hadis yang bisa dijadikan hujjah. Au muhtajun. Au amila bimaujibihi amil. Atau memang bisa diamalkan. Akhrajahu sawad sahha tariqu aw lam yasi. Dia masukkan dalam kitab ini baik hadis itu sahih ataupun dia tidak sampai pada level sahih. Nah, itu hadis yang ada dalam kitab yang Tirmizi. Nah. Lalu kata Al-Maqdisi, dalam kitab At-Tirmizi ini kita dapati beberapa jenis dari hadis dhaif. Nah, dan itu dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, "I'lam anna At-Tirmizi kharaja fi kitabil hadis as-sahih wal hadis al-hasan." Imam Tirmizi itu meriwayatkan dalam kitabnya ada hadis sahih, ada hadis hasan. Nah, itu hadis yang rendah sedikit dari hadis sahih. Wa kana fi ba'du dha'fin wal hadisil gharib. Dan dalam kitab itu ada juga hadis dhaif. Apa sebab? Karena tidak semua hadis dhaif itu ditinggalkan dalam persoalan fikih. Banyak hadis dhaif yang juga diamalkan. Apa sebab diamalkan? Karena ada persoalan agama yang di situ mesti ada hukumnya, tapi tak ada hadis sahihnya. Sehingga hadis dhaif pun dengan catatan tidak terlalu dhaif, hadis dhaif yang tidak terlalu dhaif itu juga diamalkan. Contoh, hadis tentang masalah zakat, tentang nisab dan masalah haul, nah, itu juga tak ada hadis yang sahih, tapi dipakai oleh para ulama. Karena memang mesti ada ketentuannya. Nah, itu. Wal hadisul gharib, tadi ada pertanyaan hadis gharib ya, dari Ustadz Abdul Munzir. Ada istilah hadis gharib, ada istilah gharibul hadis. Nah, itu berbeda. Kalau dikatakan hadis gharib, itu berkaitan dengan jumlah perawi sanad. Nah, kalau hadis gharib, itu berkaitan dengan klasifikasi pembagian hadis berdasarkan jumlah perawi, kuantitas perawi. Kan kita kenal hadis dari sisi jumlah perawi ada yang mutawatir, kemudian ada yang ahad. Yang mutawatir perawinya pada setiap tingkatan jumlahnya banyak, yang mustahil mereka berdusta. Kalau yang ahad itu hadis yang jumlah perawinya baik minimal pada salah satu tingkat atau lebih tidak mencapai jumlah mutawatir. Ahad pun terbagi 3. Yang pertama ada ahad yang masyhur minimal 3 tapi tidak sampai pada jumlah mutawatir. Yang kedua ada ahad yang aziz, artinya minimal pada salah satu tabaqat sanadnya hanya 2 orang saja. Dan ada yang gharib, itu disebut hadis gharib. Jadi hadis gharib itu hadis yang pada salah satu tingkatan sanad hanya diriwayatkan 1 orang saja atau munfarid dia, menyendiri. Nah, gharib pun juga terbagi 2. Ada gharib mutlak, ada gharib nisbi. Kalau penyendirian perawi yang satu itu ada pada perawi pertama, pada tingkat sahabat, itu namanya gharib mutlak. Tapi kalau penyendirian itu ada pada pertengahan sanad, seperti pada level tabi'in, tabi'in, itu namanya gharib nisbi. Nah, itu kalau disebut hadis gharib. Tapi kalau istilah gharibul hadis, itu lain maknanya. Kalau gharibul hadis itu berkaitan dengan matan. Artinya ada lapas-lapas yang gharib. Nah, bukan berkaitan dengan kualitas sanad, tapi berkaitan dengan matan. Matan yang aneh,
Itu namanya gharibil hadis. Nah, itu. Jadi dalam kitab Tirmizi ada hadis gharib. Kemudian wal gharaib allati kharraja fiha ba'dul manakir. Bahkan hadis gharib yang diriwayatkan oleh perawi yang mungkar. Nah, manakir. Nah, sekarang apa pula hadis mungkar atau perawi yang mungkar? Ada beberapa istilah. Ada istilah perawi yang saz, ada yang mungkar, ada yang matruk. Nah, saz, mungkar, matruk. Ketiga-tiganya itu kakak beradik. Nah, kalau dikatakan sebuah hadis itu saz, itu artinya hadis yang perawinya sikoh, tapi hadis yang dia riwayatkan bertentangan dengan periwayatan orang yang sikoh atau orang banyak. Itu yang saz, suzuz. Dia sikoh, tapi hadis yang dia riwayatkan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan orang banyak. Jadi sikoh bertentangan dengan sikoh. Di bawah itu adiknya ada hadis mungkar. Mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif menyalahi perawi yang sikoh. Kalau tadi sikoh menyalahi yang sikoh, yang ini dhaif menyalahi yang sikoh. Nah, di bawah itu ada yang matruk. Matruk itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang minimal memiliki salah satu dari dua sifat. Pertama, muttahim bil kizbi. Yang kedua, atau dia kizbun. Kalau itu perawinya, maka hadisnya matruk. Itu lebih parah daripada hadis mungkar. Nah, apa itu muttahim bil kizbi? Muttahim secara bahasa tertuduh. Orang yang tertuduh berdusta. Yaitu orang yang dalam kehidupan sehari-hari, dia sering terbukti berdusta, tapi tak pernah terbukti berdusta atas nama Nabi. Itu namanya muttahim bil kizbi. Tertuduh berdusta. Sementara al-kizbu itu pendusta. Yaitu orang yang berdusta atas nama Nabi walaupun sekali. Dan walaupun tak pernah dia berdusta atas dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pernah terbukti sekali berdusta, yang sekali itu atas nama Nabi, ini langsung dinilai sebagai perawi yang kazab. Atau sama dengan dajjal. Jadi kalau ada perawi dinilai, huwa dajjal. Nah, itu artinya dia pendusta. Ya. Nah, hadisnya matruk. Nah, kemudian jadi di sini ada hadis yang gharib, bahkan diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, menyalahi yang sika. Wala siyam fi kitab fadail walakin yubayinu zalika ghaliban wala yasqutu anhu. Apalagi banyak di dalam bab atau kitab-kitab fadailul amal. Jadi banyak yang memang dhaif, tetapi dia jelaskan kedaifannya dan tak satu pun yang dia diamkan. Tapi ingat, satu kaidah, semua hadis yang ada dalam kitab yang 6, termasuk dalam kitab Sunan Tirmizi, tidak satu pun yang disepakati untuk ditinggalkan. Hanya yang diperselisihkan ada. Oleh Imam Tirmizi memang ada hadis yang dia sendiri menilai dhaif, tapi tidak terlalu dhaif, tapi tetap dia masukkan ke dalam kitabnya, kemudian dia jelaskan di mana letak kedaifannya, dan tak satu pun yang dia diamkan. Nah, itu hadis dalam Imam Tirmizi. Nah, wala a'lamuhu kharaja an muttabil bikizbi muttafaqun ala ittamihi hadisan bisnad munfarid. Dan kata penulis kitab Ribal Fauzi, saya tak tahu ada, saya tidak mengetahui ada satu orang yang muttabil kizbi yang disepakati atas tuduhan dustanya yang dia menyendiri dalam berikan hadis. Tidak ada. Jadi tak ada satupun hadis dalam Sunan Tirmizi diriwayatkan oleh perawi muttabil kizbi yang disepakati akan penilaian dia muttabil kizbi. Itu tak ada. Kalau ada, berarti Imam Tirmizi tidak akan meriwayatkan hadis itu di dalam kitabnya. Nah, yang ada qad yukhriju hadisan marwiyan min turukin aw mukhtalifan fi isnadihi. Yang ada dia meriwayatkan hadis yang diriwayatkan dari jalur yang banyak, berbeda-beda dalam sanadnya,
dan memang sebagian jalur itu ada yang dinilai muttahim. Tapi sebagian lain bagus dan dari jalur lain itu bisa menguatkan. Walaupun sebagian jalur ada yang muttahim, itu ada. Nah. Kemudian ini juga penting. Abu Nasr Abdurrahim Ibn Abil Haq Al-Yusufi, dia menyebutkan macam-macam hadis yang ada dalam kitab Tirmizi. Nah, yang pertama ada kismun matsbu'un bisihhati. Ada, ini yang paling banyak, hadis yang sudah dipastikan kesahihannya. Itu jelas. Yang kedua, wa kismun ala syarti Abi Daud wa Nasa'i. Yaitu hadis yang sesuai dengan persyaratan Abu Daud dan An-Nasa'i. Apa persyaratan Abu Daud? Nah, kemarin kita membahas ada 5 tingkatan para perawi yang menjadi murid ulama al-muksirin. Dari Imam Az-Zuhri, Imam Nafiq, Al-A'mas, dan Qatadah. Kan begitu? Ada 5 tingkatan. Maka Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, itu mereka memberikan hadis pada tingkatan level tabaqat pertama, 2, 3, dan 4. Kalau Bukhari level tabaqat pertama saja, Imam Muslim level pertama dan kedua, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i 1-4. Nah, itu level perawi yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunannya. Jadi sama dengan yang lain. Dengan catatan tidak satu pun perawi yang disepakati untuk ditinggalkan. Nah, kemudian kismu yang ketiga, kismun akhrajahu liddiyah. Liddiyah. Nah, artinya ay zakarahu didul hadis sahih allati qaza bihal aghlabiyah. Hadis yang memang tidak sampai pada level sahih, tapi kebanyakan itu dipakai. Hadis dhaif tapi kebanyakan dipakai oleh para ulama fikih. Kemudian yang level yang keempat, qismur rabi abana anhu faqal ma akhrajtu fi kitab hadza illa hadisan qad amila bi badul fuqaha. Yaitu hadis-hadis yang dipakai oleh para fuqaha dan dia jelaskan dalam kitabnya di mana letak persoalannya. Nah, kemudian dalam kitab lain itu syarat Tirmizi dalam kitab dalam mengambil dari para perawi disebutkan begini, la yahtaju Tirmiziyu bi hadis rawi syadid ad-dha'fi wa iza urada al-hadisan fa innahu yubayyinu bi hasbi istihadihi. At-Tirmizi tidak berhujjah sama sekali dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sangat dhaif. Yang sangat dhaif. Apabila dia memberikan sebuah hadis yang dinilai dhaif, dia akan jelaskan kedhaifannya sesuai dengan istihadnya. Ini sudah tadi. Faqullu man ruwiya anhu hadisun, maka setiap perawi yang diriwayatkan hadis darinya mimman yustaham, di antara perawi yang berasal dari perawi yang tertuduh berdusta, au yudha'ab li ghuflatihi, atau didaifkan karena banyak kelalaiannya, atau wa kasrati khataihi, banyak kesalahannya, wala yu'raf zalikal hadis ila min hadisihi, dan tidak diketahui hadis kecuali melalui dirinya, fala yuhtajju bihi, tidak dia jadikan hujah. Itu artinya perawi yang terlalu dhaif, yang dia maksud dhaif itu pertama muttaibil kizbi, itu yang paling parah. Yang kedua yudha'ab li ghaflatihi, orang yang didhaifkan karena
banyak kelalaiannya. Banyak kelalaian itu lebih banyak salah daripada benarnya. Itu tak ada dalam Sunan Tirmizi. Ada perwira seperti itu. Wa kasrati khotai, banyak kesalahannya. Kemudian wala yu'rafu zalikal hadis, dan hadis itu tidak diketahui kecuali dari hadisnya sendiri. Artinya dia menyendiri dalam memberikan hadis itu, maka Tirmizi meninggalkan. Fala yuhtajju bihi. Tapi kalau ada jalur lain yang menguatkan, yang bisa saling menguatkan, itu dia riwayatkan. Nah, itu Imam Tirmizi. Nah, kemudian ada pendapat ulama, anna syartu Tirmizi ablaq min syarti Abi Daud. Ada yang mengatakan sebetulnya persyaratan Imam Tirmizi ini itu lebih tinggi, lebih ketat dibandingkan dengan persyaratan Abu Daud. Nah, di mana letaknya lebih tingginya? Sebab li'annal hadis idza kana dhaifan, kalau satu hadis itu adalah dhaif, au masla'uhu min hadis Ali Tabaqtira Rabi'ah, atau hadis itu bersumber dari perawi pada tabaqat yang keempat, fa'innahu yubayyinu dha'fahu wa yunabbihu alaihi. Maka dia jelaskan di mana letak ke depannya, kemudian dia berikan peringatan-peringatan tentang hadis itu. Bagaimana cara menerima atau menolaknya. Nah, fayusirul hadis wa indahu min babi syawahid wal muta. Kemudian dia jadikan hadis yang seperti ini hanya sebagai penguat, baik sahid ataupun sebagai tabi. Nah, penggunaan istilah sahid dan tabi itu sedikit bedanya. Kalau sahid itu jalur pendukung yang tidak bertemu sampai pada level sahabat. Artinya sahabatnya minimal 2. Kemudian sampai berikutnya itu adalah 1. Tapi kalau tabi itu jalur bertemu minimal pada tingkat sahabat. Sahabatnya 1. Nah, kemudian di bawah itu baru ada beberapa jalur. Itu namanya sebagai tabi. Itu perbedaan sahid dan tabi. Jadi Imam Tirmizi menjadikan sebagai sahid dan tabi saja kalau memang hadis itu dhaif. Kemudian yang perlu juga dalam kitab Ribat Fauzi dia katakan bahwa Imam At-Tirmizi itu terkenal bahwa memberikan penilaian jarah kepada para perawi itu bukan ghibah. Nah, itu perkataan Imam At-Tirmizi. Jadi menyampaikan penilaian jarah keburukan kepribadian para perawi yang meriwayatkan hadis itu bukan ghibah. Kalau dikatakan ghibah yaitu ghibah syariah. Nah, maksudnya ghibah karena ada faktor darurat yang mengharuskan untuk dighibah. Memang ada beberapa pengecualian. Nah, ketika Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki, lalu sebelum bertemu dengan laki-laki tadi, Rasul sudah mengatakan kepada Aisyah, bi'sal akhu al-asirah. Orang yang datang ini adalah seburuk-buruk orang. Ghibah. Nah, ketika laki-laki tadi datang, Rasul bersikap baik, ramah, melayani karena sebagai tamu. Setelah laki-laki tadi pergi, Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, tadi sebelum laki-laki itu datang, engkau mengatakan begini-begini. Tapi setelah dia datang, engkau berbuat melayani dengan baik. Nah, apa kata Nabi? Demi Allah, tidak ada satu perkataan yang buruk yang keluar dari lidah ini. Lalu harus jelaskan apa alasannya. Karena sesungguhnya seburuk-buruk orang, tempat seseorang di akhirat adalah orang yang ketika di dunia ditakuti gangguannya. Rupanya laki-laki yang datang tadi, kalau bahasa kitanya preman. Suka mengganggu, suka menzolimi orang. Nah, maka di situ Rasul menyampaikan keburukannya agar orang lain berhati-hati. Itu juga ghibah. Tapi ghibah yang dibenarkan karena ada alasan tertentu.
Nah, daripada dia mendatangkan kezuliman kepada orang lain, maka lebih baik mengantisipasi agar kezuliman itu jangan terjadi pada orang lain. Apalagi untuk kepentingan menjaga agama. Nah, tentu jauh lebih berharga kepentingan agama dibandingkan dengan harga diri seseorang. Itu sudah menjadi risiko dia. Nah, kenapa berani-berani berbicara tentang hadis? Maka aibnya yang terkait dengan kapasitasnya sebagai perawi hadis itu harus diungkap oleh para ulama kritik. Itu bukan ghibah yang dilarang, tapi ghibah dalam rangka menjaga otentisitas hadis Nabi. Nah, itu juga disampaikan dalam Tirmizi. Kemudian juga persoalan perintah bil makna. Ini sama dengan ulama lain bahwa diperbolehkan meriwayatkan hadis bil makna dengan syarat-syarat tertentu. Meriwayatkan hadis yang berbeda lafaznya dengan lafaz Nabi dengan catatan maknanya sama. Tentu ada syarat-syarat perawi yang boleh meriwayatkan hadis bil makna. Kemudian persoalan hadis mursal. Apakah hadis mursal itu dijadikan hujah atau tidak? Nah, apa itu hadis mursal? Itu hadis yang terputus sanadnya pada tingkat sahabat. Sahabat meriwayatkan atau menyandarkan langsung kepada Nabi. Itu namanya hadis mursal. Padahal, sahabat. Tabi'in. Hadis yang terputus sanadnya pada level sahabat. Tabi'in langsung meriwayatkan hadis itu langsung kepada Nabi. Padahal tabi'in tak pernah berjumpa dengan Nabi. Nah, sejarah dari hadis mursal, dulu tidak ada ulama yang mengingkari hadis mursal. Artinya semua ulama generasi awal dulu sebelum terjadinya fitnah, itu menerima hadis mursal. Bahkan At-Tabari pernah mengatakan, siapa yang menolak hadis mursal itu bid'ah. Tapi kemudian setelah terjadinya fitnah, banyaknya orang-orang yang memalsukan hadis, maka hadis mursal ini dianggap oleh para ulama sebagai hadis dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Itu hadis mursal. Jadi apakah hadis mursal itu dijadikan hujjah atau tidak? Nah, wal mursalul ladzi ya'nihi huwal hadisul ladzi fihi inqita' mutlaqan. Hadis mursal yang dimaksud adalah hadis yang terjadi keterputusan secara mutlak. Naqal wal hadisu idza kana mursalan fa innahu la yasihhu inda aksari ahli hadis. Qad dha'afahu. Jadi kata Imam Tirmizi, sebuah hadis kalau dia memang mursal, maka dia tidak sahih menurut kebanyakan ahli hadis. Nah, sungguh Imam Tirmizi juga sungguh didaifkan oleh ghairu wahid minhum. Banyak sekali yang menyatakan itu daif. Di antaranya yang menyatakan demikian ada Imam Zuhri, ada Yahya bin Al-Qattan, yang mereka tidak berhujjah dengan hadis mursal. Nah, apa alasannya tidak boleh berhujjah dengan hadis mursal? Nah, begini. Ruwiya an siqati wa an ghairihim fa iza arsala fa innana la nadri an siqatin maqbulil hadis au an ghairi siqatin dhaif. Kenapa tidak boleh berhujjah dengan hadis mursal? Nah, tapi ini mursal ini yang dijelaskan sini hadis yang tidak hanya pada persahabat. Karena orang yang diirsalkan itu tidak bisa diketahui apakah dia seorang yang makbul hadisnya atau orang yang dhaif. Nah, itu alasannya tidak boleh berhujjah dengan hadis mursal. Kemudian tadi juga sudah disebutkan, Imam Tirmizi membawa mustalahat baru. Yang sebelumnya hadis hanya sahih dan dhaif, Imam Tirmizi menambah sahih, hasan, dhaif. Cuman apa maksud dari hasan itu oleh Imam Tirmizi? Nah, begini. Al-hadisul hasan allazi sya'a fi kitabihi aksari minal kutub allati sabaqatu wa qad arrabu biqauli. Hadis hasan yang tersebar di dalam banyak-banyak kitab
terdahulu itu definisinya begini. Nah, kullu hadisin ya yurwa la yakunu fi isnadihi may yattahimu bil kizbi. Yaitu semua hadis yang diriwayatkan yang pada sanadnya tidak ada perawi yang muttahim bil kizbi. Muttahim bil kizbi yang kita bicarakan tadi. Jadi dalam semua hadis yang syaratnya pertama tidak ada perawi yang muttahim bil kizbi, tertuduh berdusta. Kemudian wala yakunul hadisu sazan, bukan hadis saz. Artinya tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sikap. Dan wa yurwa min ghairi wajhin nahwi zalik, dan diriwayatkan dari lebih dari satu jalur periwayatan. 3 itu syaratnya dikatakan hasan. Nah, menurut yang dipakai oleh banyak ulama. Jadi yang pertama, tak ada perawi yang muttahim bil kizbi. Yang kedua, tidak sahih. Yang ketiga, jalurnya lebih daripada satu. Tapi kalau jalurnya satu, berarti dia tidak bisa dikatakan sebagai hasan. Nah, lalu ta'rifu Tirmizi lil hasan haza yuaddi ila ihtimalain. Ada 2 kemungkinan dari makna yang dimaksud hasan dalam Tirmizi. Anna ulamani ala muqtada kalami min dukhulil hadis sahih fil hadis hasan fa huwa lam yakhussal akhir bi sifati tamyizihi an sahih wal hadis sahih ghairu sazil wa hadis sahih ruwatu aidan ghairu mutabin. Fa zahara min haza an al hasan ila bi abisa yusriku fi sifati sahih fa kullu sahihin hasanun inda wa laysa kullu hasan sahih. Jadi tidak ada halangan bahwa maksud perkataannya itu sebetulnya masuknya hadis hasan, hadis sahih pada hadis hasan, bahwa lam yakhussal akhir bisabati tamzi hadasan. Artinya ada kesamaan sahih dan hasan. Nah, kemudian bagi dia semua sahih itu, maaf, fakullu sahih hasanun indahu. Semua sahih hasan bagi dia. Tapi walaysa kulli hasanin sahih. Tapi tidak semua hasan itu adalah sahih. Itu mana pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, inna rawiya lil hasan ghairu muttahim bil kizbi wa hadza yahtamil mu'nayan. Dia katakan bahwa perawi hasan itu ghairu muttahim bil kizbi. Itu maknanya ada 2. Yang pertama, la yatawahhamul ghuflah wal kizbu wal fisku fil rawi fala yuttaham biha. Perawi yang tidak terlalu parah kelalaiannya, tidak pula pendusta, tidak pula melakukan perbuatan fasik, dan tidak pula yuttaham bil kizbi. Itu yang pertama. Yang kedua, ayatawahhama fihi zalika wa la yuttaham bi. Wa za huwa ma'nal mastur adalah. Yang kedua ini adalah perawi yang mastur. Wa wal ma'na bihi fi hadza ta'rif wa qad qasada bi hadzal qaid al-iktiraz an sahih li anna syarat perawi sahih ayakuna masyhur al-adalah. Artinya di sini perawi yang mastur. Mastur itu sama dengan istilah Ibnu Hajar dikatakan dengan majhulul hal. Perawi yang tidak dikenal kesikohannya, atau dia perawi yang majhul, tetapi memiliki murid lebih daripada 1. Nah, tapi ada juga seperti disampaikan di makalah tadi, bahwa maksud daripada hasan itu adalah perawi hadis yang terpenuhi semua persyaratan hadis sahih, tapi ada salah satu perawi atau lebih yang dari sisi kedobitannya itu khaffud dhabti, ringan kedobitannya. Tidak sempurna seperti perawi hadis yang dinilai hadis sahih. Nah, itu kira-kira perihal yang sangat penting untuk kita ketahui berkaitan dengan Sunan At-Tirmizi. Yang lainnya barangkali sudah disampaikan tadi ya. Bagaimana susunan dalam kitab Tirmizi, dia menulis dalam susunan bab-bab fikih. Itu. Baik, ada lagi pertanyaan tentang ini?
Ada? Sepertinya cukup, Ustaz. Yang lain? Atau sudah ngantuk? Nah. Cukup? Sebenarnya cukup, Ustaz. Baik. Cukup, Ustaz. Kita sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Nasrul minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.